mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu ada nggak temannya yang nggak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk? Ya, berarti kalian semua bisa mengikuti pelajaran hari ini. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk lagi. Bagaimana semangat kita mengikuti pelajaran hari ini? Semangat. Semangat? Semangat. Lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangat. Pernah anak-anak mendengar kata berpikir komputasional? Belum pernah. Nah, itulah jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep berpikir komputasional secara sederhana dan menerapkan berpikir komputasional dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Ya, tapi sebenarnya berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis, mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Nah, sederhananya, anak-anak sekarang di materi berpikir komputasional ini diarahkan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara berpikir seperti komputer. Ya, anak-anak memecahkan suatu masalah ketika anak-anak ada menghadapi suatu masalah yang besar. Anak-anak diajak untuk memecahkan masalah itu seperti berpikirnya komputer. Kalau komputer itu kan cara kerjanya sistematis, ada langkah-langkahnya. Ya, anak-anak juga
tidak. Cuma anak-anak diarahkan untuk memecahkan suatu masalah itu dengan cara yang berpikir komputasional, dengan cara sistematis. Ya. Pertama, berpikir komputasional. Ketika kalian menghadapi suatu masalah, ada 4 tahapan, atau 4 prinsip yang bisa anak-anak terapkan dalam memecahkan suatu masalah. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi itu adalah proses membagi suatu masalah dari masalah yang besar, kemudian kalian bagi masalah yang besar itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah kan menghadapi masalah? Nah, ya contohnya ketika kalian tidak membuat PR, itu sering ya, lupa membawa buku, atau pernah terlambat ke sekolah, itu juga menjadi permasalahan kalian ya. Nah, contohnya pada gambar, pernah juga kalian merasakan lapar? Pernah merasa lapar? Pernah, itu adalah suatu masalah kan? Apalagi kalau di rumahnya tidak ada makanan. Ya, gimana caranya saya mau makan tetapi cuma ada nasi aja di rumah. Caranya saya harus buat nasi goreng. Nah, itu permasalahan kalian yang pertama, membuat nasi goreng. Terus bagaimana cara memecah masalah itu menjadi bagian-bagian yang kecil? Tentunya pertama, kalian harus menyiapkan bahan terlebih dahulu, kemudian alat. Yang ketiga, cara membuatnya. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dikejar. Nah, ketika kalian sudah ingin mau memasak, ya, apa yang harus diperhatikan? Saya sudah menyiapkan bahan, saya sudah tahu saya harus mencari bahan dulu. Kemudian saya mencari alat. Kemudian saya harus membuatnya. Itu saat prinsip dekomposisi. Kalau di saat pengenalan pola gimana? Saya harus bahannya apa saja? Saya harus menyiapkan bawang putih, saya harus menyiapkan cabai, minyak, telur, nasi, sayur, semua itu yang diperlukan untuk membuat nasi goreng. Itu namanya pengenalan pola. Yang nanti adalah metode untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Sederhananya begini, kalau anak-anak mau membuat nasi goreng, kemudian anak-anak membuka kulkas, banyak ada
Jadi tidak harus berfokus dengan satu solusi, tapi sama solusi yang lain. Ya. Selanjutnya, yang manfaat yang kelima, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Jadi berpikir komputasional ini bermanfaat juga di bidang tertentu. Ya. Apa yang kesimpulan pelajaran ini? Yang pertama adalah berpikir komputasional. Kemudian ada 4 prinsipnya, apa saja? 1. Dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, abstraksi dulu, algoritma. Coba kita anak-anak, sekarang ibu sudah menyediakan permainan labirin yang ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Di sini ada masalah juga ya. Masalahnya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, dia mau ke Tugu Monas.
identifikasi nama barang dan kalian kelompokkan dalam kategori nama barang. Ya, nama barangnya apa? Terus kategorikan yang kelompok bagian mana. Misalnya daging, berarti dia kelompok makanan. Buah, berarti dia kelompok makanan. Ya, begitu juga selanjutnya. Kemudian yang prinsip yang keempat ada algoritma, ada abstraksi. Maaf, ada abstraksi. Jadi di abstraksi itu menurutmu apa saja yang tidak perlu dibawa? Ya, nanti ditulis di sini barang yang tidak perlu dibawa apa, tulis di sini dan alasannya apa. Kemudian langkah yang keempat itu adalah menyusun langkah-langkah. Nah, anak-anak akan piknik, langkah-langkah yang harus kalian lakukan itu pertama, langkah pertama apa? Langkah pertama misalnya menyiapkan barang. Yang kedua, langkah kedua berangkat ke tempat piknik. Di sana juga sudah ada Dinda itu mau piknik kemana. Kemudian yang ketiga, sampai ke tempat piknik kalian mau apa? Ya, mau menyiapkan, menata barang, boleh langsung manggang. Kalau mau main bola boleh, main bulu tangkis, silahkan kalian yang menentukan kegiatannya nanti. Ya, sudah mengerti dengan tugasnya? Sudah, silakan bisa dikerjakan dengan temannya dan diskusikan ya. Kegiatannya apa? Nah, apa lagi? Kamu mau ngapain? Yang sudah menyelesaikan LKPD-nya, sekarang bisa dipresentasikan. Kelompok yang mau mempresentasikan siapa? Ya, kelompoknya, ayo maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kalian ya. Di sini. Baca yang kelas. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Tuliskan kegiatan yang akan dilakukan saat ini dan barang yang akan digunakan untuk presentasi kegiatan. Kegiatan ini memanggang. Pemanggannya adalah kompor, alat pemanggang, daging, ikan, dan selada. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Kelompok selanjutnya, siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok Rago, ayo silakan ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Ya, dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok akan mendiskusikan